Walau usianya sudah diambang 70 tahun, garis-garis kecantikan masih tersirat di wajahnya yang bersih. Rambutnya telah memutih, namun pendengarannya masih sangat baik. Kulitnya yang penuh kerut juga masih terawat dengan baik. Sesekali dia masih bisa melenggak-lenggokkan tubuhnya yang ringkih untuk menari jaipong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel Danger Zone. Jadi di segmen Kismis Kisah Misteri kali ini saya menceritakan tentang dikawinkan dengan batu nisan. Sebelum masuk ke ceritanya, alangkah baiknya kalian dukung channel kami dengan cara subscribe, like, comment, and share ke teman-teman kalian semua, agar kami lebih semangat lagi untuk membuat video-video yang lebih menarik lagi. Oke, tanpa banyak basa-basi kita gas ke ceritanya. Kismis Kisah Misteri dimulai. Empat 40 tahun dikawinkan dengan batu nisan. Walau usianya sudah diambang 70 tahun, garis-garis kecantikan masih tersirat di wajahnya yang bersih. Rambutnya telah memutih, namun pendengarannya masih sangat baik. Kulitnya yang penuh kerut juga masih terawat dengan baik. Sesekali dia masih bisa melenggak-lenggokkan tubuhnya yang ringkih untuk menari jaipong. Orang-orang yang tinggal di kampung lereng gunung itu mengenalnya dengan nama Nyai Kedasih. Dia tinggal di rumahnya yang sederhana namun berhalaman cukup luas dan asri. Ditemani oleh Encih, wanita 40-an tahun. Encih mungkin satu-satunya orang yang masih bisa merekam dengan jelas kehidupan Nyai Kedasih di masa lalu. Maklumlah, sejak kecil Encih memang sudah ikut dengan Nyai Kedasih. Bahkan, Encih sudah diangkat sebagai anak. Dari perkawinannya dengan Ata, Encih memiliki sepasang anak, putra dan putri yang keduanya juga telah menikah dan berputra. Mereka tinggal tak jauh dari rumah itu. Saya tidak tahu siapa orang tua saya yang sebenarnya. Sejak kecil saya sudah ikut emak, Nyai Kedasih. Kemana saja emak mentas, saya pasti ikut, cerita Encih. Dari raut wajahnya, memang tak ada kemiripan sama sekali antara kedua wanita ini. Nyai Kedasih berwajah khas wanita priangan, dengan paras sedikit bulat dan berkulit bersih. Tapi Encih kelihatan lebih hitam, wajahnya pun tampak lebih keras. Jadi jelas kedua wanita itu sama sekali tak memiliki pertalian darah. Emak mengangkat Encih sebagai anak waktu usianya masih 10 tahun. Dia ini anak salah seorang nayaga di grup Sinar Pasundan, tempat dulu emak bergabung, tambah Nyai Kedasih. Hubungan antara Nyai Kedasih dan Encih mungkin hanya sebagian kecil dari sisi menarik perjalanan hidup wanita yang masih memiliki suara merdu saat menyanyikan tembang Cianjuran itu. Ada hal lain yang jauh lebih menarik, yakni sisi kehidupan Nyai Kedasih dalam hubungannya dengan dunia yang dulu digelutinya, sinden jaipong. Emak ini dulunya adalah seorang primadona di grup Sinar Pasundan. Bibir tua itu bergetar. Lalu, matanya yang cekung memandang jauh ke depan dengan sorot menerawang. Dia tengah berusaha mengumpulkan segenap memori masa lalunya. Nyai Kedasih menuturkan kisah hidupnya. Aku terlahir dari keluarga seniman. Ibuku seorang sinden, dan ayahku seorang penabuh beduk yang cukup andal. Jadi, kloplah darah seni bumi Prahyangan mengalir dalam tubuhku. Wajar saja jika kemudian aku menjadi pandai menari dan menyanyi. Banyak orang yang terpesona melihat tarianku, dan banyak pula yang mengagumi merdunya suaraku. Namun, bukan hanya kedua modal itu yang membuatku kemudian menjadi primadona. Sebagai seorang sinden, kepandaian menari dan kemerduan suara memang modal mutlak, tapi jauh lebih penting adalah penampilan fisik. Aku merasa sangat beruntung
sebab ketiga modal itu sama-sama ada pada diriku. Bahkan, kecantikanku yang nyaris sempurna, sungguh merupakan karunia Tuhan yang sangat besar bagi diriku. Banyak pria yang tergila-gila padaku, karena kecantikan dan kemolekan tubuhku. Mereka rela mengorbankan apa saja asal bisa mendekati diriku. Bahkan tak sedikit para juragan kaya, termasuk pejabat ketika itu yang berusaha menyuntingku. Rata-rata mereka ingin menjadikan diriku sebagai istri muda atau istri simpanan. Sebagai wanita normal, tentu saja aku keberatan menyandang status sebagai istri muda ataupun istri simpanan. Apalagi ketika itu aku sedang jatuh cinta pada Sumantri, seorang guru SD yang masih berstatus bujangan. Dengan kehadiranku, grup Sinar Pasundan tempat aku biasa nyinden kian terkenal. Hampir di sepanjang musim grup ini tak pernah sepi order manggung. Begitu terkenalnya aku sampai-sampai dalam sekali mentas bisa mendapatkan uang sawer dalam jumlah sangat besar, bahkan terkadang jauh lebih besar dari nilai kontrak panggilan. Bila aku manggung, pria berjubel ingin melihat kecantikan dan lenggak-lenggok tubuhku yang aduhai. Begitu besarnya minat kaum pria atas diriku, sampai-sampai kerap kali terjadi perkelahian di antara mereka. Bahkan tak jarang hingga mengorbankan nyawa. Ketenaran dan potensiku akhirnya dimanfaatkan oleh kedua orang tuaku, terutama ibuku yang tergolong kemaruk harta. Ibukulah yang selalu mendorong agar aku bisa menangguh keuntungan dari banyaknya pria hidung belang yang ingin menyuntingku. Dalam istilah Sunda, ibu ingin menjadikanku sebagai wanita yang pandai ngeret. Kehidupan yang bergelimang uang dan pujian akhirnya memang membuatku lupa daratan. Aku pun larut dalam gaya hidup sesuai dengan keinginan ibuku. Banyak pria yang akhirnya patah hati setelah mengorbankan uang relatif banyak untuk sekedar menyentuh tubuhku. Karena mabuk akan dunia yang glamour ini, akhirnya aku pun melupakan Sumantri, guru miskin itu. Apalagi kemudian Sumantri dipindah tugaskan ke daerah Lampung, sehingga kami pun tak mungkin bisa bersama lagi. Cinta, rupanya memang menjadi sesuatu yang tidak berarti bagiku. Mungkin hal ini terjadi karena aku bosan dengan ungkapan cinta yang dikatakan oleh begitu banyak lelaki. Aku menganggap semuanya hanya angin lalu, dan aku menganggap cinta itu tak pernah ada. Jangan berikan cintamu pada mereka, berikan saja tubuhmu. Begitu yang selalu diajarkan ibuku. Mungkin sesuatu yang tidak normal, tapi menjadi normal bagi kami ketika itu. Kenyataannya, memang demikianlah kehidupan para pesinden yang betul-betul dituntut untuk bisa memanfaatkan tubuh dan kecantikannya demi mendapatkan limpahan materi. Bahkan untuk tujuan ini, ibu tak jarang membawaku ke dukun-dukun untuk dipasangi susuk. Entah berapa banyak susuk yang tertanam di tubuhku. Mulai di wajah, bibir, hingga pinggul. Semua dilakukan agar aku senantiasa tampil menarik dan penuh daya pukau. Namun, hidup bak roda pedati, kadang di atas, kadang di bawah. Begitulah kenyataan yang akhirnya terjadi pada diriku. Di suatu malam yang dingin, ketika aku tengah bertabur uang dan pujian dalam suatu pementasan, sebuah tragedi berlangsung dengan sangat perih. Segerombolan garong telah membantai ibu dan ayahku, hingga nyawa mereka terenggut. Ketika itu, ibu dan ayahku memang tidak ikut rombongan grup Sinar Pasundan. Mereka memilih tinggal di rumah kami yang lumayan besar dan mewah untuk ukuran ketika itu. Pas tengah malam, gerombolan garong itu masuk. Mereka merampok harta kami dan membinasakan kedua orang tuaku. Untunglah waktu itu sebagian uang dari hasil mentas dan ngeret lelaki hidung belang sudah kubelikan sawah dan kebun, sehingga aku tidak benar-benar jatuh miskin. Sementara perhiasan bernilai jutaan rupiah, uang dan barang-barang berharga lainnya habis dijarah para garong. Kepergian kedua orang tuaku dan ludesnya harta bendaku membuatku sangat terpukul. Kehidupanku pun mulai terasa limbung.
Sialnya, di tengah keadaan seperti ini tiba-tiba datang Juragan Jaja Subarja yang menuntutku agar segera menikah dengannya. Pokoknya, kita harus segera melaksanakan pernikahan kita, Nyai. Bukankah aku sudah mengatur segalanya dengan almarhum kedua orang tua Nyai? Kata Juragan Jaja Subarja. Aku benar-benar terkejut mendengar tuntutan itu. Bagaimana mungkin aku sudi menikah dengan bando tua yang sudah memiliki 2 orang istri itu? Saya tidak mengerti bagaimana maksud juragan. Ujarku. Lelaki yang terkenal paling kaya di daerah Banjar Patroman ketika itu, tampak sangat kesal dengan jawabanku. Namun dia masih berusaha sabar. Begini, Nyai. Seminggu sebelum kedua orang tuamu meninggal dibunuh para garong itu, aku sudah melamarmu kepada mereka. Bahkan aku sudah memenuhi tuntutan yang diajukan oleh ibumu. Dan sesuai petunjuk ayah dan ibumu, rencananya hari Senin depan kita menikah. Rasanya aku seperti disambar petir mendengar penjelasan itu. Bagaimana mungkin aku harus menikah dengan juragan, sedangkan aku tak pernah tahu dengan urusan itu? Sergahku. Saya tidak mau tahu soal itu, Nyai. Yang penting lamaran saya sudah diterima, dan kita harus segera menikah. Titik, suara Juragan Jaja Subarja meninggi. Namun, aku pun tak kalah sengit membalasnya. Urusan lamar-melamar itu adalah urusan ayah dan ibuku. Mereka tak pernah membicarakannya denganku. Jadi, bagaimana mungkin aku bisa menikah dengan juragan? Jaja Subarja menatapku dengan tajam. Jangan main-main denganku, Nyai. Aku tidak suka dicurangi. Ancamnya. Siapa yang mencurangi juragan? Aku? Aku tidak pernah serendah itu, juragan. Balasku. Sebagai wanita yang sering menghadapi banyak potongan lelaki, aku memang tidak bisa digertak. Apalagi merasa takut. Juragan Jaja menggebrak meja. Kalau kau tidak bersedia menikah denganku, baiklah. Tapi kumohon kembalikan 500 gram emas dan 10 juta rupiah uang yang telah kuberikan kepada ibumu. Katanya dengan suara keras. Mungkin segitu saja cerita yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan dapat menghibur kalian semua. Dan jangan lupa ikuti kami terus ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.